Ya, teman-teman, kembali lagi untuk mengupdate harga wajar emiten punya teman-teman ya. Bagi yang baru gabung, menghitung harga wajar pakai metode P/E ratio sama PBP ya, di mana rumusnya itu untuk P/E ratio EPS TTM dikalikan dengan P/E ratio rata-rata selama 3 tahun, dan untuk rumus PBP yaitu harga buku dikalikan PBP rata-rata selama 3 tahun. Dan saya menghitungnya teman-teman tidak kemana-mana ya, hanya dari statistik aja dan bunda cat teman-teman ya. Nah, bunda catnya sudah saya siapkan. Kita pakai yang 10 tahunan aja teman-teman sini ya, biar agak lebar dikit. Nah, bagi teman-teman yang baru gabung, mungkin baru teman-teman ya, baru melihat bagaimana cara menghitungnya, dan saya menghitungnya pakai gini teman-teman. Ini untuk mencatat. Nah, saya catat seperti ini teman-teman ya. Kita langsung aja ya. Mana kok kecil amat? Sambil santai ya teman-teman ya. 14 ya biasanya ya. Iya 14. 12 ya. Nah, teman-teman, untuk net income dari KRIA, emitennya KRIA ya, adalah kuartal satunya mengalami kerugian ya dari 714 juta ke angka 28 miliar. Ruginya jauh amat ya. Terus revenue-nya dari 59 ke 31 menurun ya. Baik secara revenue ataupun secara net income menurun ya. Nah, P/E ratio sekarang itu minus 795, 7,95. Berarti kalau berdasarkan fundamental mah ini teman-teman ya, fundamentalnya tidak baik lah teman-teman, karena minus teman-teman sini ya, atau murah banget gitu kan teman-teman. Upayakan teman-teman kalau mau ngambil ya emiten yang P/E ratio-nya minimal, kalau pengen murah banget ya angka 1 lah teman-teman. Oke, untuk P/E ratio-nya minimal di 10 teman-teman, 9 nih teman-teman ya, itu mungkin murah teman, kejatuhannya murah. Nah, untuk PBB-nya 2,68, rata-ratanya berapa? Di angka 2,30, berarti mahal teman-teman, berdasarkan PBB pun mahal. Terus untuk DER-nya 0,34 masih sedang lah teman-teman ya. Kan standar itu 0,5. Jadi kalau lebih daripada 0,5 kurang baik. ROI-nya kurang baik ya, minus 33. Ya, untuk revenue-nya minus 47%, net income-nya minus 3,9 ribu, teman-teman, luar biasa aja minusnya ya. Oke, teman-teman, dia secara LK kurang baik ya. Nah, ini karena EPS-nya negatif, teman-teman. Nah, itu kelemahannya menghitung harga wajar P/E ratio. Jadi ketika EPS-nya negatif ya udah, berarti tidak akan dihitung, teman-teman. Jadi tinggal satu lagi peluangnya pakai menghitung harga buku berdasarkan PBP. Nah, kalau harga PBP harus menggunakan istilahnya eh, harga buku, teman-teman. Harga bukunya berapa ini? 46,66 ya. 46,66 dikalikan dengan PBB rata-ratanya, yaitu 2,30 ya, 2,30, 2,30. Nah, kalau ini sudah tidak ada pilihan teman-teman ya. Jadi harga wajarnya berdasarkan rumus PBB yaitu 107 teman-teman ya. Nah, kita pindahkan dulu teman-teman ke sini nih, ke apa namanya, ke mana, ke sini nih. Lebih santai ya teman-teman ya, jangan sampai teman-teman udah merah porto malahan pusing gitu ya, marah-marah gitu teman-teman ya. Santai aja teman-teman ya. Di mana ada bawah di situ ada atas teman-teman ya. Dan di mana ada atas di situ hati-hati bisa ke bawah. Tanggal 26.05.2025. Nah, ini sudah pencatatannya sudah dicatat. Jadi berdasarkan rumus PBP yaitu di angka 107. Kalau sekarang bagaimana? Sekarang dalam posisi berarti kalau berdasarkan rumus P/E ratio pun posisinya mahal teman-teman ya. Ini berdasarkan rumus P/E ratio ya, maaf PBP ya. Apalagi berdasarkan rumus P/E ratio sudah tidak ada harga wajarnya ya, karena minus teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman bisa diperhatikan di sini. Kalau kalian perhatikan ya, sini tuh sudah lepas daripada harga termurahnya aja lagi di up. Nah, kemarin kan dia kena FCA ya. Kena suspend, terus sekarang FCA ya. Sekarang FCA teman-teman ya. Seminggu, biasanya seminggu. Nanti kan ini dia itu dalam posisi kemarin harganya tertinggi teman-teman ini. Harga tertingginya itu 169. Jadi dia lagi tinggi-tingginya gitu kan.
dia tidak mampu mengerem, cenderung dia memaksakan diri, akhirnya kena suspend, dan dia kena FCA juga selama seminggu. Nanti kalau mau ngambil lagi, teman-teman mau ngambil lagi nih ya, saran saya tunggu aja. Nah, tunggu aja. Tunggu aja sampai kapan? Sampai nanti MA10-nya di bawah candle kembali. Ini kan masih di atas candlenya, tanda kenaikan nanti sudah bisa bikin ya. 151 ada tanda kenaikannya, ini juga tanda kenaikannya, 138 gap teman-teman, ini tanda kenaikan gap. Kalau ini terjadi lagi, kita tanda kenaikannya juga. Ini tanda penurunan ada di angka 104, di angka 181, bahkan ke level 54 pun masih ada penurunan. Saya pikir sih kalau dia ditahan teman-teman ya, mungkin ditahan di area 104 itu akan lebih baik, ataupun di area sekarang ditahan lebih baik lagi. Kalau mau average ataupun teman-teman mau ngambil lagi, tunggu aja sampai betul-betul MA10-nya di bawah candle kembali. Nanti teman-teman bisa melakukan average dan lihat MA10-nya menghadap kemana, menghadap tengah atau menghadap ke atas. Kalau menghadap atas berarti teman-teman bisa melakukan average ya. Kalau yang nyangkut, kalau yang mau ngambil silahkan ngambil, karena posisi pun ini posisinya dalam posisi dia murah teman-teman ya. Nah dia cuma belum menguji teman-teman, ini si banda lokalnya belum menguji, si bandanya belum menguji lagi ya. Dia kan MT yang di up duluan nih ya, sampai ke level 500-an, langsung dibawa ke bawah banget ya, ini belum diuji lagi teman-teman. Artinya tunggu aja teman-teman ya ujiannya, apakah dia sampai mana. Kalau contohnya sampai sekarang sampai sini aja, langsung dia bawa ke 58 lagi ataupun di angka ke 54 lagi, berarti cenderung dia hanya ke sampai sini aja udah, nanti ke depannya di angka 169 adalah target tertingginya. Kecuali kalau nanti pas di angkatan kedua dia bisa melebihi 169, cenderung dia akan memperoleh eh, memperoleh eh, harga lebih tinggi dari yang kemarin, dari yang sekarang teman-teman ya. Bisa menjadikan itu target kembali teman. Kalau dari saya, dari mana targetnya? Kalau anda perhatikan nih, targetnya saya punya target yang angka 210, yang angka paling tinggi di angka 344, teman-teman, di angka 28 juga ada target di situ ya. Oke, semua target sudah tercapai dengan baik. Kalau itu, yang pernah saya tandain di sini ya, sudah tercapai dengan baik. Ya teman-teman, ini sebenarnya sudah tercapai juga, cuman saya bilang saya nggak hapus. Kenapa? Karena posisinya bukan nggak hapus, posisinya dia sudah mulai di sini kan tertanda suspend teman-teman. Biarin aja, makanya ya, biarin aja dulu teman-teman ya. Ini karena ada tanggal kenaikan di angka 210. Jadi kalau teman-teman mau ngambil, tunggu aja dulu ya sampai benar-benar ada konfirmasi. Nanti CMA sebelumnya di bawah kanan menuju ke atas. Oke, teman-teman jangan nyakut, santai aja dulu, jangan average dulu ya. Smart Value sudah mulai bagus sih kemarin ya, 2 hari ini. Oke, kita lanjut ke emiten berikutnya, ada aksi ya. Tunggu sebentar ya, saya setting dulu. Nah, kalau aksi sudah ketahuan teman-teman ini sering dia menggapai harga tengah teman-teman ya. Kemarin tahun 2024 ya hanya mencapai harga 700-an. Berarti teman-teman upayakan nanti targetnya jangan harga tengah dulu ya, harga bawah dulu. Kita akan hitung lagi berapa sih harga wajarnya. Kalau kita lihat dari LK-nya 10 miliar teman-teman ya, dibanding dengan tahun kemarin kuartal yang sama dia rugi 386 juta, artinya meningkat luar biasa, meningkat pesat ya. Revenue-nya juga meningkat dari 123 ke 144, artinya dia sanggup untuk mereda biaya-biaya yang tidak perlu mungkin teman-teman ya, diefisiensikan. Nah, terjadilah peningkatan seperti itu teman-teman ya. PRS-nya minus teman-teman. Kalau ini PRS-nya rata-ratanya berapa? Di angka 23 yang masih milik fundamental teman-teman ya. Kalau di bawah 50 itu suka milik fundamental. EPS-nya masih minus teman-teman, artinya secara fundamental pun untuk EPS-nya sama teman, tidak bisa dihitung. Kecuali teman-teman mau melakukan anualis ya, perkiraan teman-teman. Kan kalau TTM itu dia prosesnya itu dari kecuali kuartal 1 sudah keluar, berarti ngitungnya dari kuartal 2, kuartal 3, kuartal tahun sebelumnya baru plus kuartal 1 teman-teman. Kalau untuk anualis dia perkiraan apabila kuartal 1 13,21, nanti perkiraan untuk sampai kuartal 4 itu sekitar 52-an teman-teman ya. Nanti kalau kuartalnya nambah lagi, beda lagi angkanya, nanti berbeda lagi teman-teman ya. Cenderung dia memakai rumusnya rasio juga teman-teman ya, namanya pembagian juga gitu kan. Oke teman-teman ya, jadi kalau teman-teman mau sengaja oke, katanya ini saya akan hitung berdasarkan analis saja, silahkan aja ya. Kalau dia pakai analis 5284 52.84, contohnya ini karena TTM-nya negatif, maka kita pakai analis ini 2364 ya, 23.64 di angka 1249 teman-teman. Itulah harga wajar berdasarkan analis perkiraannya teman-teman ya.
Nah, kalau dari saya bagaimana? Kalau dari saya ya udah, kalau saya itu cenderung ya udah saya tidak akan menghitung harga wajar berdasarkan anualis karena kita, akan konsisten menghitung harga wajar berdasarkan, TTM aja teman-teman yang sudah terjadi. Oke, kita hitung, per BP ya, kuartal 1. Oke, jadi untuk anualisnya segitu ya, tapi kita tidak akan catat, hanya untuk memberitahu teman-teman aja, maka kita akan hitung berdasarkan rumus, BP-nya ya. Jadi berdasarkan, P/R rasio belum bisa dihitung karena masih posisi negatif teman-teman ya, negatif kali positif tetap negatif, positif kali negatif tetap negatif ya. Nah, ini untuk BBP-nya 1,07, rata-ratanya berapa? Rata-ratanya itu di angka 0,96, berarti sekarang posisi mahal teman-teman ya, kalau berdasarkan fundamental ya. Nah, untuk harga bukunya 246 dan ini untuk DR-nya 0,21 dalam tahap wajar dan ROE-nya kurang baik ya, minus teman-teman ya. Oke, teman-teman langsung aja ya, berapa sih harga bukunya ini? Harga bukunya adalah 24685. 246,85 dikalikan dengan rata-rata untuk PBB-nya 0,96. 0,96. Nah, hasilnya adalah 236 teman-teman ya. Kita pindahkan ke sini 236. Ini pakai minus 236. 236. Nah, dicatat tanggal 26 05 25. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi berdasarkan, harga wajarnya ini masih cenderung harga sekarang itu kemahalan teman-teman ya. Karena sudah melebihi, 236 kan sekarang 264 ya, cenderung mahal. Tapi kalau berdasarkan sejarahnya, eee, kenaikannya berdasarkan Kudacat ya, dia bisa melampaui harga, minimal harga tengah teman-teman. Tapi teman-teman jangan ke tengah dulu yang saya bilang itu ya, ke harga sini aja ke angka 600 ataupun ke harga 500 ya sudah cukup teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman, jadi berdasarkan, rumus yang saya punya teman, ternyata baik KRA atau KRYA ataupun, aksi dalam posisi dia, mahal. Tapi tenang, di atas harga wajar di situ ada harga bandar ya. Posisi sekarang itu masih posisi uptrend teman-teman. Jadi kita hapus aja ini ya. Oke teman-teman, yang penting dia tidak lepas daripada sini nih ya, 216 masih posisi aman, secara TA masih posisi aman ya. Kalau dia masih dipantul ataupun jatuh ke angka 226 ya, cenderung masih aman. Kenapa? Masih MA20-nya masih berada di bawah candle. Nah, seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan, membantu teman-teman, untuk urusan harga wajar ya sekarang itu, untuk KRIA ataupun untuk aksi dalam posisi secara harga wajar kurang baik lah teman-teman ya. Dan berdasarkan hukum ya, berdasarkan, PBB pun ada angkanya cuman cenderung mahal. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman yang punya emiten KRIA sama aksi seperti inilah teman-teman kondisinya untuk harga wajarnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Ingat di atas harga wajar di situ ada harga bandar teman-teman ya. Dan ciao.